Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini adalah kita sedang berada di bulan Ramadan. Salah satu hal yang penting yang terjadi di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber daripada hukum yang utama di dalam Islam. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala pun bahwasanya Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk, sebagai penjelas daripada petunjuk, sebagai cahaya yang memberikan jalan petunjuk bagi manusia supaya mereka ada hidupnya berada dalam keselamatan, menjadi jelas antara yang hak dan yang batil. Tetapi bahwasanya kita memiliki sebuah kewajiban utama terhadap Al-Qur'an. Al-Quran adalah sebuah kitab yang istimewa. Keistimewaan Al-Quran, baik itu berkaitan dengan hurufnya, berkaitan dengan maknanya, apalagi berkaitan dengan tujuan utama daripada Al-Quran. Yang dimana hal tadi itu oleh Islam adalah dijamin ada kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan Al-Quran tadi itu. Baik itu tadi membacanya, kemudian memahaminya, apalagi itu ada mengamalkannya. Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberikan garansi ataupun adalah jaminannya. Tetapi ketika manusia secara umumnya atau mungkin saja ada kaum muslimin, mereka tidak memiliki perhatian terhadap Al-Qur'an atau justru meninggalkan terhadap Al-Qur'an, mereka akan mendapatkan ancaman. Mereka akan diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut para ulama ketika seorang rasul dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nasib mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amat sangat mungkin bahwasanya iqab ataupun adab oleh Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada mereka. Yaitu apakah itu ada kesulitan, kesusahan di dalam kehidupan ketika mereka itu adalah berpaling daripada peringatan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui lisan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah amat sangat menarik apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terkait dengan orang yang dianggap dia itu telah meninggalkan Quran atau hujranul Quran, yang itu telah meninggalkan, menjauhi ataupun tidak peduli terhadap Al-Quran. Maka kata beliau adalah ada tiga kelompok, bisa jadi dia ada terkategori sebagai hujranul Quran itu. Beliau mengatakan bahwasanya man lam yaqra'il Qur'ana faqad hajara. Maka siapa orang yang dia itu tidak pernah membaca Al-Quran, faqad hajara, maka dia dianggap telah meninggalkan atau menjauhi daripada Al-Quran. Kemudian yang keduanya adalah man qara'al Quran walam yatadabbar ma'aniyahu faqad hajara. Maka siapa orang yang dia itu membaca Al-Quran, kemudian tetapi walam yatadabbar ma'aniyahu, tetapi tidak mentadaburi, tidak berusaha untuk memahami terhadap makna-makna yang dikandung di dalam Al-Quran tadi, faqad hajara, maka dia pun dianggap telah menjauhi ataupun meninggalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiganya adalah man qara'al Qur'ana wa tadabbara ma'aniyahu walam ya'mal bima fihi faqad hajara. Siapa orang yang dia membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tetapi walam ya'mal bima fihi, tetapi dia tidak mengamalkan terhadap Al-Quran, faqad hajara, maka orang tadi pun dianggap telah meninggalkan daripada Al-Quran itu. Dari ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, bahwasanya kita memiliki kewajiban terhadap Al-Quran itu, yaitu ada pertama, kita memiliki kewajiban untuk membacanya. Kemudian kedua ada memiliki kewajiban untuk memahaminya. Kemudian yang ketiganya itu ada yang paling penting, ada kita memiliki kewajiban untuk mengamalkannya. Dan yang kita pun ada perlu untuk memahami terkait dengan seperti apa mengamalkannya. Bahwasanya Al-Quran itu ada membutuhkan, atau bahwasanya pelaksanaan daripada Al-Quran itu tidak semua bisa dilaksanakan oleh individu. Tetapi Al-Quran itu ada yang memang bisa dilaksanakan oleh individu, dilaksanakan oleh sebuah komunitas, atau yang lebih jauh daripada itu, ada yang mesti
totalitas pelaksanaan daripada Al-Quran itu ketika dilaksanakan oleh negara, karena negara lah yang akan mampu menjalankan seluruh syariat yang ada di dalam Al-Quran itu. Tetapi ketika tadi itu bisa jadi ada orang membaca hanya memahaminya, tetapi tidak peduli untuk mengamalkannya, tidak peduli untuk bagaimana melaksanakan syariatnya, maka bisa jadi ada kaum orang tadi itu dianggap sebagai telah meninggalkan Al-Quran. Ya, maka orang seperti tadi itulah yang diadukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala abadikan terkait dengan doa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Itu di dalam surat Al-Furqan ayat 30, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Wa qala ar-rasul, dan Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya Rabb, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran, mereka telah menjadikan Al-Qur'an ini, mahjuran adalah ditinggalkan. Al-Quran ini ada ditinggalkan oleh umatnya beliau itu. Maka jangan sampai bahwasanya kita adalah terkategori orang yang meninggalkan Al-Quran itu. Kita hanya puas dengan membaca, melombakannya, menyanyikannya, dan seterusnya. Ataupun ada hanya sekedar berusaha memahaminya di tafsir-tafsirnya yang kemudian hanya menjadi kepuasan-kepuasan intelektual. Tetapi pada tataran pelaksanaan daripada isi Al-Quran yang harus dilaksanakan secara total dan menyeluruh dalam bingkai negara itu, kadang banyak tidak peduli, bahkan berusaha untuk tidak melaksanakannya dengan berbagai macam alasan-alasan yang diada-adakan. Maka kalau seperti itu, maka harus hati-hati, kita akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan ditimpakan berbagai macam kesulitan dan tidak diturunkannya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.